Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Dea Amelia. Aku mahasiswa program studi S1 Ilmu Keperawatan di Universitas Pelatihan, mahasiswa semester 3. Di sini aku akan melakukan komunikasi terapeutik pada pasien hipertensi dengan gejala keluhan nyeri di bagian kepala. Simak videonya sampai habis. Dadah. Selamat pagi Ibu. Ibu, perkenalkan saya perawat Dea Amelia. Saya perawat jaga pagi ini, jaga dari jam 7 sampai jam 2 siang. Betul dengan Ibu Siva? Betul. Saat gelang pasiennya Bu ya. Boleh disebutkan tanggal lahirnya? Tanggal 5 Desember 2001. 2001 ya Bu ya. Iya. Betul ya Bu ya. Iya. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan, pengkajian kayak wawancara aja ya Bu ya. Iya. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui keluhan Ibu sekarang dan riwayat penyakit Ibu sebelumnya. Apakah Ibu setuju? Setuju, Sus. Waktunya sekitar 15 menit ya Bu ya. Iya. Boleh kita mulai sekarang? Boleh. Baik Ibu, boleh tahu apa keluhan Ibu sekarang? Pusing, sakit kepala di bagian belakang, Sus. Sakit kepala ya Bu ya. Iya. Sudah dari kapan Bu sakit 5 kepalanya? hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Nah, sebelumnya apakah Ibu pernah sakit kayak gini juga atau enggak? Pernah, Sus? Pernah, sering Iya. atau tidak? Sering. Sering ya. Biasanya berarti sering berobat ya Bu ya? Iya. Berobat di mana Bu? Di klinik, di bidan. Oh, di klinik sama di bidan ya. Nah, ibunya punya riwayat penyakit nggak? Kayak misalkan darah tinggi, kolesterol, terus gula gitu Bu. Punya nggak? Punya. Punya apa Punya Bu? riwayat darah tinggi Darah tinggi dari kapan Ibu? dari sejak muda. Sejak muda. Orang tua ada Bu yang punya darah tinggi? Nggak ada. Oke, baik Bu kalau begitu. Nah, biasanya Ibu kapan sih keluhan sakit kepalanya itu datang, atau apa yang biasanya membuat sakit kepalanya itu datang gitu? Misalkan ketika Ibu beraktivitas atau ketika sedang memikirkan sesuatu yang bikin Ibu stres. Saat aktivitas, terus saat kita misalkan lagi tiduran, tiba-tiba bangun, terus itu merasa sakit. Rasa sakit ya Bu ya. Baik ya Bu ya, sambil saya catat ya Bu ya. Iya. Nah, biasanya Bu sakitnya itu seperti apa? Apakah seperti ditusuk-tusuk atau seperti ada yang menekan? Seperti ditusuk-tusuk, Sus. Seperti ditusuk-tusuk ya Bu ya. Nah, untuk lokasi nyerinya itu sendiri apakah hanya tadi kata Ibu di bagian belakang kepala ya? Di bagian belakang kepala saja atau ada di bagian lain? Sudah itu dong Di di situ bagian doang. kepala, iya. Enggak ke leher Bu? Enggak. Enggak ya, cuma bagian kepala aja ya. Bu, selanjutnya nih saya misalkan punya alat ukur nyeri dari 1 sampai 10. 1 sampai 3 itu nyeri biasa, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 10 nyeri berat. Kira-kira Ibu nyerinya di mana? Di nomor berapa? Di nomor 8, Sus. Di nomor 8. Kenapa Bu di nomor 8? Sakit. Sakit. Pusing banget. Sakit sama pusing banget. Biasanya apakah mengganggu tidur atau mengganggu aktivitas gitu? Iya. Ya, berarti Ibu tidurnya sering terganggu ya karena Iya, sakit kepala itu. tidak nyenyak. Tidak nyenyak ya Bu ya. Nah, tadi kan kata Ibu sakitnya udah 5 hari ya Bu ya. Udah lumayan lama. Nah, itu tuh sakitnya terus menerus atau hilang timbul Bu? Hilang timbul, Sus. Hilang timbul. Biasanya hilang timbulnya tuh gimana Bu? Ya, kita habis minum obat, hilang sebentar, nanti udah itu pusing lagi. Pusing lagi, sakit lagi. Sakit lagi ya Bu ya. Berarti sakitnya sembuhnya itu ketika habis minum obat saja. Iya. Nah, obat yang Ibu minum itu berarti dari bidan yang Ibu berobat itu. Iya. Berarti selama Ibu berobat kan biasanya dicek tuh Bu tensinya. Ibu inget nggak tensi terakhir berapa? Lupa ya, oke. Tapi Ibu ada riwayat darah tinggi ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Menurut hasil pemeriksaan yang sudah saya catat, sakit kepala Ibu ini sepertinya disebabkan karena darah tinggi ya. Karena Ibu juga punya riwayat darah tinggi dan sering berobat karena keluhan yang sama.
Nah, darah tinggi ini bisa menyebabkan otot di kepala menjadi tegang. Iya. Lalu saya harus bagaimana, Sus? Baik Ibu, nanti setelah ini saya akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, meliputi pemeriksaan nadi, suhu, respirasi, dan tekanan darah. Nanti kita cek tekanan darahnya ya, Iya, Sus. biar kita bisa memastikan apakah darah Ibu tinggi atau tidak, tekanan darahnya tinggi atau tidak. Nanti kita juga akan melakukan relaksasi nafas dalam. Tujuannya itu tuh salah satu cara untuk meredakan nyeri. Selain itu, untuk mengurangi rasa nyerinya, Ibu jika ingin beraktivitas atau ingin bergerak itu bisa hati-hati, menghindari gerakan secara tiba-tiba agar nyerinya tidak semakin bertambah ya Bu ya. Dan Ibu lebih banyak istirahat. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan pemeriksaan? Lebih tenang karena saya udah tahu penyakit saya darah tinggi. Ya, baik Ibu. Nanti berarti selanjutnya saya akan ke sini ya untuk melakukan pemeriksaan tanda vital dan melakukan teknik relaksasi nafas dalam ya Bu ya. Kalau begitu saya ambil alatnya terlebih dahulu.